warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat. Pada pembelajaran kita minggu ini kita melaksanakannya secara daring. Maka dari itu, Ibu akan menyediakan video pembelajaran kali ini untuk menyampaikan materi. Silakan Anda tonton dan pahami setiap materi yang Ibu sampaikan. Pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang marketing mix. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang harus Anda pahami. Yang pertama, menerapkan strategi bauran pemasaran yaitu marketing mix. Yang kedua, melakukan bauran pemasaran atau marketing mix. Ibu akan menjelaskan apa itu marketing mix menurut para ahli, yaitu bauran pemasaran marketing mix merupakan seperangkat alat yang digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik yang ditawarkan kepada pelanggan. Itu menurut T.G. Tono. Yang kedua, marketing mix adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan tamu dan untuk memuaskan tamu. Itu menurut Zenham dan Bittner. Yang ketiga yaitu marketing mix menurut Kotler dan Armstrong, yaitu artinya bauran pemasaran adalah seperangkat pemasaran yang baik yang meliputi produk, penentuan harga, promosi, distribusi, dan digabungkan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan apa itu marketing mix. Silakan Anda dengarkan ya. Perusahaan yang menggunakan marketing mix yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia. Standarisasi tersebut adalah produk, iklan, distribusi, dan biaya rendah. Pada sisi lainnya terdapat penyesuaian pada marketing mix di mana produsen tersebut menyesuaikan elemen-elemen marketing mix untuk masing-masing. Bauran pemasaran adalah variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Berdasarkan definisi yang Ibu sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari marketing mix ini adalah dimensi-dimensi yang dikuasai dan dapat digunakan oleh marketing manager guna mempengaruhi penjualan atau bisa juga diartikan sebagai pendapatan perusahaan. Semoga Ananda dapat memahaminya. Selanjutnya yaitu komponen bauran pemasaran atau marketing mix ini. Ada 4 komponen yang terdapat di bauran pemasaran marketing mix ini. Yang pertama, produk, harga, distribusi, dan promosi. Sebelum Ibu melanjutkan bauran pemasaran 4P tadi, Ibu akan menyampaikan konsep bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Kemungkinan yang banyak itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok variabel yang dikenal dengan 4P itu. Yang pertama tadi produk, harga, tempat, dan promosi. Kita masuk yang pertama yaitu produk. Produk merupakan unsur pertama dan yang paling penting dalam bauran pemasaran. Masing-masing produk didefinisikan melalui merek yang berbeda untuk membedakan dari pesaing dengan menggunakan nama, istilah, tanda, simbol, dan rancangan atau kombinasi dari hal-hal itu. Menurut Kotler, produk didefinisikan sebagai yaitu artinya apa saja yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk termasuk objek, fisik, jasa, orang, tempat, dan organisasi. Yang kedua yaitu harga.
uh, harga menurut Philip Kotler yaitu sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa secara lebih luas. Harga dapat keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Harga merupakan suatu elemen marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan elemen-elemen lainnya hanya menimbulkan biaya. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar didapat oleh perusahaan. Perusahaan menetapkan suatu harga dengan melakukan pendekatan penetapan harga secara umum yang meliputi satu atau lebih di antara 3 perangkat pertimbangan. Yang pertama pertimbangannya yaitu penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini merupakan metode penelitian harga yang paling sederhana, di mana metode ini menambah standar markup terhadap biaya produk. Yang kedua yaitu analisis peluang pokok dan penetapan harga laba. Digunakan perusahaan untuk menetapkan harga atau target laba yang akan dicari. Yang kedua yaitu penetapan harga berdasarkan nilai. Metode ini menggunakan satu persepsi nilai dari pembeli, yaitu bukan dari biaya penjualan untuk menetapkan suatu harga. Selanjutnya yaitu penetapan harga berdasarkan persaingan. Yang selanjutnya, penetapan harga berdasarkan harga yang berlaku. Perusahaan mendasarkan harganya pada harga pesaing dan kurang memperhatikan biaya permintaan. Perusahaan dapat mengenakan harga yang sama atau lebih atau rendah sesuai dengan pesaing utamanya. Selanjutnya yaitu pengaruhnya yaitu penetapan harga penawaran tertutup. Perusahaan menetapkan pesaing dan bukan berdasarkan hubungan yang kaku atas biaya atau permintaan perusahaan. Yang baik, marketing mix yang keempat yaitu tempat. Menurut Kotler, tempat adalah termasuk kegiatan-kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Place atau tempat ini merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara menyampaikan kepada para konsumen dan di mana lokasi strategis. Bauran yang keempat yaitu promosi atau promotion. Menurut Philip Kotler, yang pertama adalah periklanan, suatu promosi barang atau jasa yang sifatnya non-personal, dilakukan oleh sponsor yang diketahui. Yang kedua, personal selling, yaitu penjualan perorangan. Penjualan perorangan yang dilakukan oleh para wiraniaga yang mencoba untuk membujuk untuk melakukan penjualan sekaligus. Yang ketiga, sales promotion, yaitu promosi penjualan, suatu kegiatan yang dimaksud untuk membantu mendapatkan konsumen yang bersedia membeli produk atau jasa perusahaan. Selanjutnya yaitu public relation atau publisitas, suatu kegiatan pengiklanan secara tidak langsung di mana produk atau jasa suatu perusahaan disebarluaskan oleh media komunikasi. Baik, setelah Nanda melihat penjelasan tadi yaitu marketing mix 4P, selanjutnya Ibu akan menjelaskan komponen bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran jasa ini terdiri dari 7. Akan tetapi dia sama seperti bauran pemasaran yang 4P tadi, hanya dia menambahkan 3 komponen yaitu sarana fisik, orang, dan proses. Atau bisa Ibu simpulkan yang termasuk dalam 7P ini yaitu
produk, harga, distribusi, promosi, fisik, orang, dan juga proses. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan tambahannya yaitu people, yaitu orang. People atau orang-orang yang menjalankan pemasaran juga menjadi elemen penting bagi sebuah perusahaan bisnis. Orang yang dimaksud dapat mencakup customer service, staff marketing, staf pengemasan, dan pengiriman barang, trainer, dan juga lain-lain. Orang-orang yang dibalik bisnis ini sebaiknya memiliki 3 aspek utama, yaitu mampu memberikan layanan yang berkualitas, memiliki semangat yang tulus, dan serta terbuka untuk menerima feedback atau masukan. Yang kedua yaitu proses. Proses adalah bagaimana produk atau layanan sobat dikirimkan ke pelanggan. Elemen ini dapat berupa prosedur atau mekanisme yang perlu konsumen lakukan agar bisa mendapatkan produk atau layanan. Perlu dipastikan bahwa proses yang dibutuhkan yaitu sudah diatur dengan baik sehingga dapat meminimalkan biaya yang perlu dikeluarkan nantinya. Selain itu, proses ini seperti Anda ketahui juga harus bisa memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang konsumen inginkan kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, fisikal, yaitu bukti fisik merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan bisnis yang kita kerjakan. Yaitu seperti yang Anda ketahui bahwa ada beberapa contoh adalah kemasan produk, tanda terima, kwitansi pengiriman, desain interior toko, situs website, logo, dan masih banyak lainnya. Selain itu, elemen ini juga dapat mengacu pada cara staf bekerja dan cara mereka berpakaian dengan lebih memperhatikan kelengkapan komponen pada bukti fisik. Pelanggan dapat lebih yakin untuk menggunakan produk yang kita miliki. Dengan demikian, bisnis dapat menghasilkan penjualan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Baik, untuk Anda semua, itu materi yang Ibu sampaikan tentang marketing mix. Dalam video ini, Ibu harapkan Anda dapat memahaminya. Bukan hanya Anda dapat memahami materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan mengirimkan beberapa materi ke Google Classroom karena kita melakukan pembelajaran secara daring. Baik, mungkin itu saja penyampaian Ibu. Semoga Anda dapat memahaminya. Jika Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.